Aku pulang lebih awal dari dinas demi melihat kelahiran anak pertamaku. Tapi di ruang bersalin, aku justru melihat istriku sedang menggenggam tangan pria lain dan membisikkan kata cinta. Aku tidak mengamuk, aku hanya diam karena aku sudah menyiapkan balasan yang lebih menyakitkan daripada sekadar kata cerai. Siapkah mereka kehilangan segalanya tanpa sisa? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Lampu-lampu jalan. Kota Jakarta tampak berpendar seperti berlian yang berserakan di atas aspal basah. Aris memacu mobilnya dengan perasaan yang membuncah. Di kursi samping, sebuah tas bayi berwarna biru langit dan buket bunga mawar putih sudah tersusun rapi. Ia seharusnya masih berada di Balikpapan untuk urusan proyek pembangunan dermaga. Namun ia rela mengambil penerbangan paling awal dan membatalkan sisa pertemuannya. Hari ini adalah hari perkiraan lahir anak pertamanya. Bayangan seorang bayi mungil yang akan memanggilnya ayah membuat senyum Aris tak luntur sepanjang perjalanan menuju rumah sakit Medika Udara. Dingin khas rumah sakit menyambutnya saat Aris melangkah lebar menuju ruang bersalin kelas 16 yang sudah ia pesan jauh-jauh hari. Ia sempat bertegur sapa dengan perawat di meja administrasi yang tersenyum ramah padanya. Aris merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Nisa, istrinya yang cantik dan lembut, akhirnya akan memberikan pelengkap bagi rumah tangga mereka yang sudah berjalan 3 tahun. Aris sudah membayangkan akan menggenggam tangan Nisa erat-erat, membisikkan kata-kata penyemangat, dan melihat keajaiban hidup itu muncul ke dunia. Namun, langkah Aris terhenti tepat di depan pintu kamar bersalin nomor 302 yang sedikit terbuka. Suara erangan Nisa terdengar jelas. Namun bukan namanya yang disebut. Ada suara pria lain di dalam sana. Aris mengerutkan kening. Mengira itu mungkin suara dokter atau paramedis yang sedang bertugas. Tapi kalimat selanjutnya membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Pria itu memberikan kota-kota cinta yang terlalu intim untuk seorang tenaga medis. Aris memberanikan diri mengintip melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat di dalam sana. Di samping ranjang persalinan, seorang pria bernama Reno duduk dengan setia. Reno adalah teman lama Nisa yang selama ini Aris kenal sebagai sosok yang membantu bisnis Castle Casilan istrinya. Pria itu menggenggam tangan Nisa, mengusap keringat di dahi Nisa dengan handuk kecil, dan mencium keningnya berkali-kali. Aris merasa dunianya runtuh seketika. Ia melihat Nisa menatap Reno dengan binar mata yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah tatapan penuh pemujaan dan rasa aman yang seharusnya hanya ditujukan untuknya sebagai suami sah. Sabar sayang, sebentar lagi anak kita lahir, bisik Reno dengan nada yang sangat lembut. Kata kita itu menghantam dada Aris, lebih keras daripada hantaman palu godam. Nisa hanya mengangguk lemah, terlihat begitu bergantung pada pria itu. Tidak ada kepanikan di wajah mereka karena ketidakhadiran Aris. Justru sebaliknya, mereka tampak seperti pasangan suami istri yang sesungguhnya, merayakan kehadiran buah hati yang selama ini Aris kira adalah miliknya. Aris mematung di balik pintu. Tangannya yang memegang buket bunga mulai bergetar hebat, hingga beberapa helai kelopak mawar jatuh ke lantai yang dingin. Logikanya berteriak untuk mendobrak pintu itu dan menghajar Reno hingga babak belur. Namun sesuatu di dalam dirinya menahan. Ada rasa sakit yang begitu dalam, hingga berubah menjadi dingin, yang membekukan darahnya. Ia melihat bagaimana Nisa membisikkan bahwa ia mencintai Reno dan sangat bersyukur Reno ada di sana. Bukan Aris yang dianggapnya membosankan dan terlalu sibuk bekerja. Setiap kata yang keluar dari mulut Nisa bagaikan belati yang menguliti harga diri Aris. Ia ingat bagaimana ia bekerja lembur hingga pagi, menahan rindu di luar kota, dan menghemat pengeluaran pribadinya hanya agar Nisa bisa mendapatkan fasilitas terbaik. Ternyata, semua kerja kerasnya hanya untuk membiayai perselingkuhan istrinya sendiri. Aris menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin menangis untuk pengkhianatan sebusuk ini. Ia harus berpikir jernih. Perlahan, Aris mundur menjauhi pintu itu. Ia tidak masuk ke dalam untuk membuat keributan yang hanya akan membuatnya terlihat seperti pecundang yang patah hati. Ia berjalan kembali menuju parkiran dengan langkah yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Tas bayi dan bunga itu ia buang ke tempat sampah besar di pojok lorong tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam mobil, Aris duduk terdiam selama hampir 1 jam, menatap kosong ke arah gedung rumah sakit. Kemarahannya yang meluap kini mengkristal menjadi rencana yang dingin dan mematikan. Ia menyadari bahwa jika ia menceraikan Nisa sekarang, Nisa mungkin akan senang karena bisa bersatu dengan Reno. Ia tidak ingin memberikan kebahagiaan itu. Ia ingin mereka membayar setiap detik kepura-puron ini dengan penderitaan yang tak berujung. Aris mengambil ponselnya,
menghapus semua pesan kerinduan yang sempat ia kirimkan pada Nisa, lalu menghubungi asisten pribadinya. Suaranya terdengar sangat tenang, hampir tanpa emosi, saat ia memerintahkan untuk mulai menyelidiki seluruh aset dan aliran dana yang pernah ia berikan kepada Nisa selama 1 tahun terakhir. Hari itu, di parkiran rumah sakit yang sunyi, Aris yang sabar telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang kecewa dengan rencana pembalasan yang rapi. Ia akan membiarkan Nisa menikmati momen kebahagiaannya untuk sementara waktu, membiarkan Reno merasa telah menang, sebelum akhirnya ia menarik karpet dari bawah kaki mereka dan membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kehinaan yang paling dalam. Persalinan itu bukan hanya melahirkan seorang bayi, tapi juga melahirkan dendam yang akan menghancurkan hidup 2 orang pengkhianat di dalam sana. Aris duduk di balik kemudi, mengatur napasnya yang sempat tersengal karena amarah yang memuncak. Ia melihat pantulan wajahnya di spion tengah. Matanya merah, namun rahangnya mengeras dengan saksama. Ia tahu jika ia masuk ke ruangan itu sekarang dan mengamuk, ia hanya akan mendapatkan kepuasan sesaat yang berakhir pada kerugian jangka panjang. Reno mungkin akan dipukuli, tapi Nisa akan menggunakan alasan trauma persalinan untuk memojokkan Aris secara hukum. Tidak. Aris bukan pria seperti itu. Ia adalah seorang arsitek strategi, dan kali ini ia akan merancang keruntuhan hidup seseorang. Ia merogoh ponselnya, lalu mengirimkan pesan singkat kepada Nisa. Sayang, penerbanganku ditunda karena cuaca buruk di Balikpapan. Kemungkinan aku baru sampai besok pagi. Maafkan aku tidak bisa menemanimu di saat kritis ini. Aku mencintaimu. Aris melihat pesan itu terkirim. Tak butuh waktu lama, sebuah balasan masuk. Iya mas. Tidak apa-apa, aku mengerti pekerjaanmu. Doakan aku dan bayinya saja ya. Aku juga mencintaimu. Aris tersenyum getir membaca kata mencintaimu yang diketik oleh jempol istrinya, yang mungkin saat itu sedang diusap oleh pria lain. Kebohongan itu terasa begitu licin dan menjijikkan. Tanpa membuang waktu, Aris memutar kunci kontak dan melajukan mobilnya. Bukan ke rumah, melainkan ke sebuah kantor jasa penyelidik swasta yang pernah membantu perusahaannya dalam kasus sengketa lahan. Ia membutuhkan bukti otentik, bukan sekadar penglihatan mata yang bisa disangkal di pengadilan nantinya. Malam itu juga, di sebuah kantor kecil yang rimeng-rimeng di pinggiran kota, Aris bertemu dengan sosok pria paruh baya bernama Hendra. Tanpa banyak basa-basi, Aris menyerahkan sejumlah uang tunai sebagai uang muka. Tugasnya sederhana namun mendalam. Lacak setiap pergerakan Reno, kumpulkan semua bukti transaksi keuangan antara Nisa dan pria itu, serta cari tahu kapan tepatnya perselingkuhan ini dimulai. Aris memberikan akses ke akun cloud cadangan ponsel Nisa, yang selama ini terhubung dengan laptop di ruang kerjanya. Saya ingin semuanya rapi, Hendra. Jangan sampai mereka sadar sedang diawasi, ucap Aris dengan suara rendah yang berwibawa. Hendra mengangguk paham. Ia bisa merasakan aura dingin yang memancar dari kliennya kali ini. Pria di depannya bukan sedang ingin mencari kebenaran untuk perbaikan, tapi sedang menyiapkan eksekusi. Keesokan harinya, sesuai sandiwara yang ia susun, Aris muncul di rumah sakit dengan wajah yang dibuat Sioliala sangat kelelahan dan penuh kekhawatiran. Ia membawa buah-buahan dan perlengkapan tambahan. Saat ia memasuki kamar, Reno sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Nisa yang terbaring lemah dengan seorang bayi di dalam boks di sampingnya. Pemandangan itu seharusnya menyentuh hati Aris. Namun yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Setiap kali ia melihat bayi itu, ia teringat ucapan Reno di ruang bersalin. Mas, lihat, anak kita, ucap Nisa dengan nada manja yang dibuat-buat. Aris mendekat, memaksakan sebuah senyuman tipis yang ia asah sepanjang malam. Ia mengusap kepala Nisa, sebuah sentuhan yang kini terasa seperti memegang kulit ular. Dia mirip sekali denganmu, Nisa, jawab Aris singkat. Ia sengaja tidak mengatakan bahwa bayi itu mirip dengannya. Ia melihat Nisa sedikit tegang. Namun dengan cepat istrinya itu mengalihkan pembicaraan mengenai betapa sulitnya proses persalinan kemarin. Nisa bercerita panjang lebar tentang perjuangannya. Namun ia sama sekali tidak menyebutkan kehadiran Reno. Ia menatap Aris dengan mata yang tampak tulus, seolah-olah ia adalah istri paling setia di muka bumi. Di hari-hari berikutnya, Aris memainkan perannya sebagai suami yang sangat perhatian. Ia menyewa suster terbaik untuk membantu Nisa di rumah, membelikan perhiasan mahal sebagai hadiah persalinan, dan memberikan kebebasan penuh pada Nisa untuk beristirahat. Namun, di balik itu semua, setiap malam saat Nisa terlelap, Aris berada di ruang kerjanya yang terkunci, memeriksa laporan dari Hendra. Laporan itu lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ternyata, toko daring milik Nisa yang selama ini dibanggakan sebagai bisnis mandiri hanyalah kedok untuk mengalirkan uang dari rekening Aris ke rekening pribadi Reno. Aris menemukan bukti bahwa modal yang ia
berikan antak pengembangan bisnis istrinya justru digunakan untuk membayar cicilan mobil mewah Reno dan biaya sewa apartemen tempat mereka biasa bertemu. Reno adalah seorang parasit yang hidup dari keringat Aris melalui tangan Nisa. Lebih menyakitkan lagi, Aris menemukan sebuah rekaman percakapan digital antara Nisa dan Reno sebulan sebelum persalinan. Di sana, Nisa tertawa meremehkan Aris, menyebut Aris sebagai mesin uang yang membosankan dan pria naif yang mudah dibodohi. Reno menimpali dengan mengatakan bahwa ia tidak sabar melihat Aris membiayai anak mereka hingga dewasa tanpa pernah tahu kebenarannya. Darah Aris mendidih, namun ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Ia tidak boleh goyah. Topeng kesabaran ini harus tetap terpasang sempurna. Ia mulai melakukan lengke-lengke administratif yang halus. Ia memindahkan sebagian besar aset propertinya ke atas nama sang ibu dengan alasan pajak. Ia juga mulai menarik investasi-investasi besar dari akun bersama mereka, memindahkannya ke rekening luar negeri yang tidak bisa diakses oleh Nisa. Setiap kali Nisa bertanya mengapa saldo tabungan mereka sedikit berkurang, Aris menjawab dengan tenang bahwa ia sedang mengalokasikannya untuk pendidikan jangka panjang sang anak. Nisa, yang merasa telah berhasil membodohi Aris, hanya mengget-manggot tanpa curiga sedikitpun. Ia merasa posisinya sangat aman. Ia memiliki suami yang kaya dan setia, serta kekasih yang pemuja di sisi lain. Aris juga mulai mendekati Reno secara profesional. Ia berpura-pura membutuhkan jasa konsultasi dari perusahaan jasa konstruksi kecil milik Reno. Aris memberikan proyek-proyek kecil yang terlihat sangat menguntungkan di awal untuk memancing kerakusan pria itu. Ia ingin Reno merasa bahwa Aris adalah sahabat sekaligus sumber rezeki utamanya. Ia ingin Reno merasa berada di puncak dunia sebelum ia meruntuhkan panggung itu sepenuhnya. Suatu sore, Aris menggendong bayi itu di ruang tengah sambil menatap keluar jendela. Nisa sedang mandi. Bayi itu menangis kecil, dan untuk sesaat, Aris merasa iba. Namun, setiap kali ia melihat fitur wajah bayi itu yang mulai menunjukkan kemiripan dengan Reno, hatinya kembali mengeras. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar, "Kalian pikir diamku adalah kekalahan? Kalian salah. Diamku adalah persiapan untuk pembalasan yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup." Malam itu, topeng kesabarannya semakin melekat erat. Aris makan malam bersama Nisa, mendengarkan istrinya bercerita tentang rencana liburan mereka setelah masa nifas selesai. Aris hanya mengangguk dan tersenyum, sementara di dalam kepalanya, ia sedang menyusun jadwal penghancuran yang akan dimulai tepat di hari syukuran kelahiran anak itu. Sebuah skenario yang akan membuat semua orang tahu siapa sebenarnya Nisa dan Reno, dan betapa berbahayanya membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang menipu. Di permukaan, Aris tetaplah suami yang sempurna. Ia sering membawakan hadiah untuk Nisa dan memberikan perhatian yang tampak tulus pada bayi yang diberi nama Adrian itu. Namun, di balik pintu ruang kerjanya yang selalu terkunci rapat, Aris tenggelam dalam tumpukan dokumen yang dikirimkan oleh Hendra, sang penyelidik swasta. Setiap lembar kertas yang ia baca adalah bukti baru tentang betapa busuknya pengkhianatan yang ia terima. Penelusuran Hendra membawa hasil yang mengejutkan. Reno bukan sekadar teman lama Nisa yang muncul kembali. Pria itu ternyata adalah mantan kekasih Nisa dari masa kuliah yang sempat menghilang karena masalah utang piutang. Reno kembali masuk ke dalam hidup Nisa tepat saat Aris sedang sibak-sibaknya membangun proyek besar setahun yang lalu. Aris menemukan bahwa Reno sengaja mendekati Nisa kembali dengan tujuan memanfaatkan stabilitas finansial yang dimiliki Aris. Yang membuat jantung Aris akan diremas adalah kenyataan bahwa perusahaan jasa konstruksi milik Reno yang belakangan ini mulai ia beri proyek sebenarnya adalah sebuah cangkang kosong. Perusahaan itu hanya digunakan untuk melakukan pencucian uang dari berbagai sumber yang tidak jelas. Nisa, dengan bodohnya, telah membantu Reno menggunakan nama Aris untuk mendapatkan kredibilitas di mata para vendor. Nisa memberikan data rahasia perusahaan Aris agar Reno bisa memenangkan tender-tender kecil, yang uangnya kemudian mereka gunakan untuk bersenang-senang di belakang Aris. Puncaknya adalah saat Aris menerima sebuah amplop coklat berisi hasil tes DNA yang ia lakukan secara diam-diam. Ia mengambil sampel rambut bayi itu saat Nisa sedang terlelap setelah menyusui. Aris menarik napas panjang sebelum membuka kertas tersebut. Matanya tertuju pada angka probabilitas di baris paling bawah. 0. Bayi itu sama sekali bukan darah dagingnya. Meskipun ia sudah menduganya sejak di ruang bersalin, melihat bukti hitam di atas putih tetap saja membuat dunianya seolah berputar. Kemarahan Aris tidak lagi meledak-ledak. Ia justru merasa dingin yang luar biasa. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membiayai kehamilan selingkuhan istrinya, membayar biaya rumah sakit kelas atas untuk anak pria lain,
dan memberikan kasih sayang pada buah dari pengkhianatan. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding ruang kerja. Senyum Nisa di foto itu kini terlihat seperti seringai iblis baginya. Aris mulai mencari tahu lebih dalam tentang kelemahan Reno. Ternyata, pria itu memiliki hobi berjudi di kasino luar negeri dan memiliki banyak utang pada beberapa lintah darat kelas kakap. Reno sangat bergantung pada aliran dana yang diberikan Nisa, tanpa uang dari Aris yang dialirkan melalui Nisa. Reno hanyalah seorang pecundang yang dikayakar penagih utang. Aris tersenyum tipis. Ia sudah menemukan lubang yang akan ia gunakan untuk menenggelamkan Reno. Ia mulai menyusun daftar semua aset yang pernah ia berikan kepada Nisa. Mobil, perhiasan, hingga deposito atas nama Nisa. Ia menemukan bahwa Nisa telah memalsukan beberapa tanda tangannya untuk menjaminkan salah satu ruko miliknya demi pinjaman modal bagi Reno. Ini adalah sebuah tindak pidana. Aris menyimpan bukti ini dengan sangat hati-hati. Ia tidak akan melaporkannya sekarang. Ia ingin semua bukti ini menjadi senjata pamungkas di saat yang paling tepat malam itu. Aris keluar dari ruang kerjanya dan mendapati Nisa sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Nisa tampak begitu tenang, seolah tidak ada dosa yang sedang ia sembunyikan. Aris duduk di sampingnya, mengelus rambut Nisa dengan lembut. Nisa bersandar di bahu Aris, tidak tahu bahwa pria yang ia sandari sedang menghitung hari-hari terakhir kebahagiaannya. Aris merasakan jijik yang amat sangat, namun ia berhasil menyembunyikannya dengan sempurna di balik topeng kesabarannya yang kian mengeras. Strategi Aris memasuki tahap eksekusi yang lebih agresif, namun tetap tak terlihat. Ia mengundang Reno ke kantornya untuk sebuah pertemuan bisnis formal. Reno datang dengan pakaian necis, jam tangan mewah yang Aris tahu dibeli menggunakan uang tabungannya, dan senyum penuh percaya diri. Reno bersikap seolah ia adalah rekan bisnis yang setara dengan Aris. Bahkan sesekali memberikan saran yang sok tahu tentang proyek-proyek besar. Aris menyambutnya dengan hangat, seolah ia adalah sahabat lama. Ia menyodorkan sebuah proposal proyek pembangunan resor mewah di daerah pesisir yang sebenarnya hanyalah sebuah proyek hantu. Aris telah menciptakan skema investasi yang terlihat sangat menggiurkan, dengan imbal hasil yang tidak masuk akal dalam waktu singkat. Ia tahu sifat dasar Reno yang serakah dan ingin cepat kaya tanpa bekerja keras akan membuatnya langsung terpikat. Ini proyek eksklusif, Reno. Aku hanya menawarkan ini pada orang-orang yang benar-benar aku percayai, ucap Aris sambil menyodorkan dokumen kontrak. Reno membacanya dengan mata berbinar-binar. Ia melihat peluang untuk mendapatkan uang miliaran rupiah dalam sekejap, tanpa pikir panjang dan tanpa melakukan pemeriksaan mendalam. Reno setuju untuk menanamkan seluruh modal yang ia miliki. Bahkan ia berencana meminjam uang lebih banyak lagi untuk ikut serta dalam proyek ini. Di sisi lain, Aris mulai memindahkan sisa aset cairnya ke yayasan pendidikan yang ia dirikan atas nama almarhum ayahnya. Ia membuat skenario Siliola perusahaannya sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga ia harus melakukan efisiensi besar-besaran. Ia menceritakan hal ini pada Nisa dengan raut wajah yang tampak cemas. Ia ingin melihat reaksi istrinya saat mengetahui bahwa sumber uang yang selama ini ia kuras mulai mengering. Nisa tampak panik mendengar berita itu, bukan karena ia mengkhawatirkan Aris, tapi karena ia memikirkan bagaimana cara terus membiayai gaya hidup Reno dan dirinya sendiri. Aris melihat bagaimana Nisa diam-diam menelepon Reno di kamar mandi, melaporkan situasi keuangan Aris yang memburuk. Aris yang mendengarkan dari balik pintu hanya tersenyum dingin. Ia sengaja memberikan informasi palsu itu agar Nisa dan Reno mulai mengambil langkah yang ceroboh. Benar saja, karena takut aliran dana dari Aris terhenti, Reno mulai mendesak Nisa untuk segera mencairkan deposito pendidikan yang baru saja Aris buat untuk bayi mereka. Reno membutuhkan uang itu sebagai tambahan modal untuk investasi resor mewah yang ditawarkan Aris. Nisa yang sudah terbutakan oleh cinta pada Reno, mulai mencari cara untuk mencuri uang itu dari Aris. Ia tidak sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk menipu Aris telah dipantau dan direkam oleh Hendra Aris. Juga mulai mengatur pertemuan-pertemuan dengan keluarga besar Nisa dan keluarganya sendiri. Ia bersikap sangat dermawan, membiayai perjalanan umroh untuk orang tua Nisa, dan memberikan bantuan modal untuk saudara-saudaranya. Ia ingin memastikan bahwa di mata keluarga besar, ia adalah sosok menantu dan suami yang sempurna tanpa celah. Hal ini ia lakukan agar saat kebenaran terungkap nanti, tidak akan ada satu orang pun yang berpihak pada Nisa. Jaring yang dipasang Aris kini sudah mengelilingi mangsanya. Reno telah menjaminkan seluruh hartanya, termasuk rumah orang tuanya, untuk masuk ke dalam proyek fiktif Aris. Sementara itu, Nisa telah terjebak dalam tindak pemalsuan dokumen yang bukti-buktinya sudah lengkap di tangan pengacara Aris.
Mereka berdua merasa sedang berada di ambang kekayaan besar, tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas tali tipis, di atas jurang kehancuran. Malam sebelum acara syukuran kelahiran bayi, Aris berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam yang mendung. Ia merasakan ketenangan yang aneh. Semua bidak catur sudah berada di posisinya. Besok, ia akan menjatuhkan raja dan ratu lawan dalam satu gerakan telak. Ia tidak hanya akan menceraikan Nisa, ia akan memastikan Nisa dan Reno kehilangan segalanya. Harta, nama baik, keluarga, dan masa depan mereka. Pembalasan ini akan jauh lebih kejam dari sekadar perpisahan. Karena Aris akan membiarkan mereka hidup dalam penyesalan yang abadi, di tengah kemiskinan yang mencekik. Pagi itu, rumah besar Aris tampak begitu semarak dengan dekorasi balon biru dan putih. Aroma masakan catering kelas atas memenuhi ruangan. Sementara para pelayan sibuk menata meja panjang di taman belakang. Nisa tampil sangat cantik dengan gaun brokat putih yang senada dengan bando bayi di pelukannya. Ia tersenyum lebar kepada setiap tamu yang datang. Sesekali melirik Reno yang hadir sebagai tamu kehormatan atas undangan khusus dari Aris. Reno datang dengan setelan jas mahal, tampak sangat berwibawa. Seolah ia adalah bagian penting dari keluarga tersebut. Keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkumpul. Orang tua Nisa berkali-kali memuji Aris di depan tamu lain, menyebutnya sebagai menantu idaman yang sangat bertanggung jawab. Aris hanya membalas pujian itu dengan senyuman santun. Meski hatinya terasa perih melihat kemunafikan yang sebentar lagi akan ia bongkar, ia menunggu saat yang paling tepat. Yaitu saat semua orang sedang duduk menikmati hidangan utama dan suasana sedang berada di puncak kehangatan. Setelah sesi doa bersama, Aris berdiri dan mengetukkan sendok ke gelas kristalnya, meminta perhatian dari seluruh hadirin. Semua mata tertuju padanya, termasuk Nisa yang menatapnya dengan penuh rasa bangga yang palsu. Reno pun ikut bertepuk tangan kecil, merasa sangat aman di posisi itu. Aris memulai pidatonya dengan nada yang sangat tenang, berterima kasih kepada semua yang hadir untuk merayakan kehadiran anaknya. Namun, nada bicara Aris perlahan berubah. Ia mengatakan bahwa di hari yang istimewa ini, ia ingin memberikan sebuah kejutan besar sebagai bentuk transparansi dalam keluarga. Ia memanggil asistennya yang kemudian membagikan ampli-pamplu putih kepada setiap meja tamu, termasuk orang tua Nisa dan orang tua Aris sendiri. Nisa mulai terlihat gelisah. Ia bertanya dengan suara berbisik apa isi amplop itu. Namun Aris hanya memintanya untuk membuka amplop miliknya sendiri yang sudah ia letakkan di bawah piring. Nisa, suasana yang tadinya ceria seketika berubah menjadi senyap yang mencekam. Terdengar suara tarikan napas kaget dari beberapa meja. Ibu Nisa menutup mulutnya dengan tangan, sementara ayah Aris menggebrak meja dengan wajah memerah. Di dalam amplop itu bukan berisi foto bayi atau ucapan terima kasih, melainkan lembaran hasil tes DNA yang menyatakan probabilitas 0% hubungan darah antara Aris dan bayi tersebut. Tidak hanya itu, di lembar kedua terdapat foto-foto mesra Nisa dan Reno di berbagai kesempatan, termasuk saat Reno mendampingi Nisa di ruang bersalin. Wajah Nisa mendadak pucat pasi, seperti darah telah disedot keluar dari tubuhnya. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Reno yang menyadari situasi telah berbalik, mencoba berdiri untuk melarikan diri. Namun dua orang petugas keamanan pribadi Aris sudah berdiri tegak di belakang kursinya, mencegahnya bergerak. Aris menatap Nisa dengan tatapan paling dingin yang pernah ada. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki, ia hanya berdiri di sana dengan wibawa yang menghancurkan. Kebencian meledak di ruangan itu, namun bukan kepada Aris, melainkan kepada Nisa dan Reno, ayah Nisa, seorang pria tua yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Berdiri dan menampar meja dengan keras sebelum akhirnya jatuh terduduk sambil menangis malu. Aris membiarkan keheningan itu menyiksa mereka selama beberapa menit sebelum ia membuka suara lagi. Ia mengumumkan di depan semua orang bahwa mulai detik ini, Nisa bukan lagi istrinya, dan ia telah mendaftarkan gugatan cerai dengan bukti perzinaan yang tidak terbantahkan. Pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia para pengkhianat itu, tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan darah. Kekacauan di pesta syukuran itu hanyalah pembuka dari neraka yang sudah RSC. Keesokan harinya, saat Reno masih berusaha menenangkan Nisa di sebuah kontrakan kecil, karena mereka berdua diusir dari rumah oleh keluarga masing-masing, sebuah hantaman besar datang dari dunia bisnis. Aris secara resmi mengumumkan pembatalan seluruh proyek investasi resor mewah yang melibatkan modal dari Reno. Ia menggunakan celah hukum dalam kontrak yang menyatakan bahwa jika ditemukan adanya tidak baik atau pemalsuan data, maka seluruh dana investasi akan hangus sebagai denda penalti. Reno, yang telah menjaminkan rumah orang tuanya dan meminjam uang dari rentenir kelas kakap demi proyek itu,
seketika jatuh miskin. Ia mencoba menghubungi Aris, namun nomornya telah diblokir. Ia mendatangi kantor Aris, namun hanya disambut oleh tim pengacara yang sudah siap dengan tumpukan berkas laporan polisi. Aris melaporkan Reno atas tuduhan penipuan bisnis dan penggunaan data perusahaan tanpa izin. Bukti-bukti yang dikumpulkan Hendra selama berbulan-bulan kini menjadi jerat yang sangat kuat di leher Reno. Tidak butuh waktu lama bagi para rentenir untuk mulai memburu Reno karena ia tidak bisa membayar yuting-yuting besarnya. Rumah orang tuanya disita secara paksa, membuat ayah dan ibu Reno yang sudah tua harus luntang-lenteng di jalanan. Reno sendiri terpaksa hidup berpindah-pindah, bersembunyi di geng-geng sempit karena takut dihajar oleh para penagih utang yang mulai kehilangan kesabaran. Setiap kali ia mencoba mencari pekerjaan, reputasinya yang sudah hancur total karena kasus penipuan membuat tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Di sisi lain, Aris memastikan bahwa Nisa tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Dengan bukti perselingkuhan dan pemalsuan dokumen yang kuat, pengadilan memutuskan bahwa Nisa kehilangan hak atas aset Tazid yang sebelumnya atas namanya. Aris juga menuntut pengembalian seluruh uang yang telah Nisa curi dari perusahaan untuk membiayai Reno. Nisa yang tidak memiliki uang sama sekali, kini terlilit utang kepada Aris yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ia yang dulunya hidup bergelimang kemewahan, kini harus merasakan dinginnya lantai kamar kos sempit di pinggiran kota. Kehancuran mereka bukan hanya soal materi, tapi juga sosial. Aris memastikan berita tentang pengkhianatan mereka tersebar luas di kalangan rekan, bisnis dan media sosial dengan cara yang sangat rapi. Foto-foto mereka menjadi bahan gunjingan yang tak habis-habisnya. Nisa kini harus menanggung malu setiap kali melangkah keluar rumah. Sementara Reno mulai mengalami depresi berat karena kehilangan segala yang ia banggakan. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaan Aris, kini mulai saling menyalahkan dalam kemiskinan mereka yang baru. Aris memantau semua kehancuran itu dari balik meja kerjanya yang luas. Ia melihat laporan perkembangan kasus hukum mereka dengan perasaan yang sangat datar. Ia tidak merasa bahagia yang meluap-luap, namun ia merasakan sebuah ketenangan karena keadilan telah ditegakkan. Ia telah membuktikan bahwa diamnya seorang pria yang tersakiti bukan berarti ia lemah, melainkan ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk meruntuhkan seluruh. Nisa duduk bersandar pada dinding kamar kos yang lembab dan berbau apek. Bayi Adrian menangis kencang di sampingnya, namun Nisa seolah tidak memiliki tenaga lagi untuk sekadar menggendongnya. Hanya dalam waktu 1 bulan, dunianya berubah dari istana megah menjadi ruangan 3x3 meter dengan atap yang bocor saat hujan. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan sarapan, tidak ada lagi kartu kredit yang bisa ia gesek sesuka hati, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi Reno yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Reno benar-benar menghilang. Setelah pria itu kehilangan seluruh hartanya dan dikayar-kar oleh penagih utang, cintanya pada Nisa menguap begitu saja. Pertemuan terakhir mereka berakhir dengan pertengkaran hebat di sebuah warung makan pinggir jalan. Reno menyalahkan Nisa, menuduh bahwa jika Nisa lebih pintar menutupi rahasia mereka tidak akan jatuh semiskin ini. Pria yang dulu memuja Nisa itu kini memandangnya dengan rasa jijik, seolah Nisa adalah pembawa sial dalam hidupnya. Reno pergi meninggalkan Nisa tanpa meninggalkan sepeser uang pun, hanya menyisakan beban anak yang kini harus Nisa tanggung sendirian di tengah kemelaratan. Nisa mencoba menghubungi orang tuanya, namun ayahnya dengan tegas mengatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki anak bernama Nisa. Rasa malu yang diberikan Nisa kepada keluarga besarnya terlalu besar untuk dimaafkan. Teman-teman sosialitanya pun menjauh. Bahkan beberapa dari mereka secara terang-terangan menghina Nisa di kolom komentar media sosialnya. Nisa kini benar-benar sendirian, menghadapi kenyataan bahwa ia tidak memiliki keterampilan apapun untuk bekerja setelah bertahun-tahun hanya menjadi nyonya yang manja. Setiap hari, Nisa harus menghadapi ketukan pintu dari pemilik kos yang menagih uang sewa. Ia terpaksa menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa, yaitu anting-anting emas pemberian Aris yang luput dari penyitaan, hanya untuk membeli susu dan mie instan. Rasa penyesalan mulai menggerogoti jiwanya. Ia teringat bagaimana Aris selalu memperlakukannya seperti ratu. Bagaimana Aris tetap bekerja keras, meski sedang sakit hanya untuk membahagiakannya. Kini, semua itu hilang karena ia memilih seorang parasit yang hanya mencintai uangnya. Penderitaan Nisa semakin lengkap saat ia mendengar kabar bahwa Reno akhirnya tertangkap oleh polisi di sebuah persembunyian. Kumuh karena kasus penipuan yang dilaporkan Aris, Reno terancam hukuman penjara bertahan-tahan dan harus membayar denda yang mustahil bisa ia lunasi. Nisa menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri demi pria yang bahkan tidak mau menoleh saat ia jatuh.
Ia menatap cermin retak di kamarnya, melihat wajahnya yang kini tampak kusam dan tua karena stres yang tak kunjung usai. Di malam-malam yang sunyi, Nisa sering menangis hingga tertidur, membayangkan jika saja ia bisa memutar waktu kembali. Namun, pintu maaf dari Aris sudah tertutup rapat dengan gembok baja. Ia kini terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan, tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa masa depan. Hidup tanpa arah adalah hukuman yang lebih menyiksa daripada kematian bagi seseorang yang dulunya selalu merasa di atas angin seperti Nisa. 1 tahun kemudian, Aris berdiri di atas balkon kantor barunya yang berada di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Wajahnya tampak jauh lebih segar dan tenang. Kesuksesan bisnisnya justru semakin meroket setelah ia membersihkan benalu dalam hidupnya. Ia tidak lagi menyimpan dendam, karena baginya, dendam hanya akan menghambat langkahnya. Ia sudah memberikan balasan yang setimpal, dan kini saatnya ia menikmati hasil dari kejujurannya sendiri. Aris sempat menerima kabar melalui Hendra tentang kondisi Nisa dan Reno. Reno kini mendekam di balik jeruji besi, menghabiskan hari-harinya di sel sempit bersama para kriminal lainnya. Tanpa uang dan perlindungan, Reno menjadi bulan-bulanan di dalam penjara. Sementara itu, Nisa kabarnya bekerja sebagai buruh cuci di pemukiman padat penduduk, berjuang setiap hari hanya untuk sesuap nasi. Aris mendengarkan semua itu tanpa ada rasa puas yang berlebihan. Hanya sebuah pengakuan dalam hati bahwa hukum tabur tuai itu nyata adanya. Hidup Aris kini dipenuhi dengan kegiatan positif. Ia aktif dalam berbagai kegiatan amal dan sering menjadi pembicara dalam seminar bisnis untuk memotivasi pengusaha muda tentang pentingnya integritas. Ia tidak terburu-buru untuk mencari pendamping baru, meski banyak wanita yang mencoba mendekatinya. Aris belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada ketenangan batin dan kedamaian dengan masa lalu. Ia telah memaafkan keadaan, meski ia tidak akan pernah melupakan pelajarannya. Suatu sore, Aris mengunjungi sebuah panti asuhan yang ia bina. Di sana, ia melihat anak-anak kecil berlarian dengan tawa yang tulus. Salah satu anak mendekat dan memberikan sebuah gambar sederhana kepadanya. Aris tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang benar-benar berasal dari hati. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak memiliki anak dari Nisa, ia bisa menjadi sosok ayah bagi banyak anak yang membutuhkan di luar sana. Makna hidupnya kini jauh lebih luas dan bermanfaat. Keadilan yang ia ciptakan bukanlah keadilan yang penuh darah, melainkan keadilan yang sistematis dan mendidik. Ia membiarkan para pengkhianat itu hancur oleh beban dosa dan keserakahan mereka sendiri. Ia memberikan mereka kesempatan untuk melihat betapa tingginya mereka dulu jatuh, agar mereka tahu bahwa api yang mereka mainkan telah membakar habis rumah mereka sendiri. Aris tidak perlu berbuat jahat untuk membalas kejahatan. Ia cukup menarik seluruh kebaikannya dan membiarkan mereka menghadapi dunia tanpa perlindungannya. Saat matahari terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga yang indah di langit Jakarta, Aris menarik napas panjang dan mengembuskannya dengan lega. Masa lalunya adalah sebuah bab yang sudah selesai dan tertutup rapat. Ia melangkah masuk ke dalam kantornya, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan di belakang. Aris telah memenangkan peperangan tanpa perlu kehilangan jati dirinya sebagai pria yang baik. Inilah akhir yang paling adil, di mana sang pemenang melangkah maju dengan kepala tegak, sementara sang pengkhianat terkubur dalam puing-puing kehancuran yang mereka ciptakan sendiri.